Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan kakak. Sebelum dimulai pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini kakak akan menjelaskan materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu materi tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Tentu kalian tahu kan bagaimana sih perubahan, atau minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan dari wujud zat, padat, cair, dan gas. Nah, apakah masih banyak lagi perubahan yang lainnya? Yuk kita lihat pada materi atau pahami saja materi yang akan kakak jelaskan. Selamat belajar. Baik, di sini kakak akan menjelaskan subbab lanjutan dari materi zat, wujud zat, dan perubahannya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu ada perubahan zat, adesi dan kohesi, meniskus, dan kapilaritas. Nah, pada perubahan zat tersebut yaitu terdapat 3. Yang pertama, perubahan fisis. Apa sih perubahan fisis? Nah, perubahan fisis merupakan perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Jadi, perubahan zat di sini, zat tersebut mengalami perubahan, akan tetapi masih tetap dengan jenis yang sama. Ciri-ciri perubahan fisis yaitu tidak berbentuk zat jenis baru, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisisnya. Contoh, perubahan pada padi atau pada beras, maksud kakak padi yang sudah digiling dalam bentuk beras. Nah, di sini padi tersebut atau beras tersebut digiling sehingga menjadi tepung beras, seperti itu. Jadi, hal tersebut yang disebut dengan perubahan fisis, di mana hanya mengalami perubahan bentuk saja, dari yang mulanya seperti ini menjadi bubuk. Juga terjadi pada pohon. Jadi, perubahan fisis pada pohon terjadi ketika pohon yang bentuknya dari gelondokan menjadi kotak-kotak panjang seperti ini, sehingga kayu yang berbentuk seperti ini nantinya akan dibuat seperti furniture, terus kursi, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan fisis pada kayu. Selanjutnya pada batu. Jadi, perubahan fisis yang terjadi yaitu di mana batu yang awalnya besar hanya diperkecil atau dirubah ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, disitulah yang disebut dengan perubahan fisis. Nah, apa sih perubahan fisis itu? Jadi, perubahan fisis yaitu perubahan bentuk. Sifat akan tetapi sifat molekulnya tidak berubah seperti itu. Jadi, yang awalnya padat tetap padat seperti itu, tidak berubah menjadi cair, gas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Jadi, perubahan fisis itu ada perubahan bentuk yang saya jelaskan seperti tadi, dan ada perubahan wujud zat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kali ini kita akan belajar lebih banyak lagi terkait perubahan-perubahan wujud benda atau wujud suatu zat. Nah, di sini ada zat padat, ada gas, dan cair. Di mana apabila zat padat itu berubah wujud menjadi gas disebut dengan menyublim. Sebaliknya, apabila dalam wujud gas berubah menjadi wujud padat itu disebut dengan mengkristal. Nah,
Untuk dari wujud gas akan berubah ke dalam wujud cair, itu disebut dengan mengembun. Sebaliknya, apabila dalam bentuk cair akan atau berubah dengan menjadi wujud gas, itu disebut menguap. Oke, selanjutnya dalam wujud cair, ketika berubah menjadi wujud padat itu disebut dengan membeku, seperti es batu, seperti itu ya. Kemudian dari wujud padat berubah menjadi wujud cair, itu disebut dengan mencair, atau di es batu yang didiamkan selama 10 menit, seperti percobaan kemarin yang sudah kalian lakukan. Nah, itu disebut dengan mencair. Kemudian apa sih contoh dari cair menjadi gas? Nah, coba kalian amati kedua orang tua kalian atau ibu kalian ketika memanaskan sebuah air. Nah, air tersebut lama-kelamaan menghasilkan sebuah uap. Nah, itu disebut dengan proses menguap. Nah, kalau proses mengembun, ketika pada pagi hari, cobalah kalian melihat tetesan air yang ada di pucuk daun. Nah, itu berawal dari sebuah gas, oksigen, dan karbon dioksida, sehingga bertemu atau membentuk sebuah cairan. Kemudian panah merah ini menunjukkan memerlukan kalor. Saya ambil contoh dari wujud padat. Kenapa kok untuk mencair membutuhkan sebuah kalor? Karena dari wujud padat tersebut ini molekulnya itu dari rapat menjadi molekul yang lebih renggang, sehingga memerlukan banyak kalor. Nah, pada panah yang warna putih atau silver ini melepas kalor. Seperti itu. Ini sama saja dengan penjelasan yang tadi sudah Kakak jelaskan ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan zat yang kedua, yaitu perubahan kimia. Nah, apa sih perubahan kimia itu? Jadi, perubahan kimia yaitu perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Untuk yang awal, yang kita jelaskan pada perubahan fisik itu menghasilkan zat jenis yang sama. Sedangkan pada perubahan kimia ini menghasilkan suatu zat jenis baru. Ciri-cirinya terbentuk zat jenis baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Selanjutnya, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sama dengan massa sesudah reaksi atau disebut dengan hukum kekekalan. Kita mendapatkan sebuah rumus di mana massa A ditambah B sama dengan massa C ditambah D. Apa sih maksud rumus ini? Di sini kita ambil contoh. Zat A direaksikan dengan zat B. Maka akan menjadi zat C dan zat D. Nah, jumlah massa zat-zat sebelum reaksi pada massa A plus B, akan sama dengan jumlah massa zat-zat setelah reaksi, atau massa C dengan D, seperti itu. Nah, selanjutnya pada proses perubahan kimia ini terjadi 3, atau proses perubahan kimia ada 3. Yang pertama pembakaran, pembusukan, atau perkaratan. Nah, pembakaran di sini kita ambil contoh seperti
kertas yang dibakar. Sehingga apabila kertas dibakar, maka akan menghasilkan suatu zat yang baru. Yang kedua adalah pembusukan. Nah, ketika kita membiarkan sebuah makanan dalam beberapa hari tanpa dilakukan sebuah pengawetan atau dibiarkan seperti pada gambar, maka akan berjamur atau akan mengalami pembusukan. Nah, di mana bahan yang busuk tadi tidak akan kembali ke semula atau jamur tadi tidak akan hilang. Sama dengan pembakaran. Jadi kertas yang sudah menjadi abu tidak akan kembali ke dalam bentuk semula atau ke dalam kertas yang awal sebelum kita bakar. Sama dengan halnya perkaratan atau korosi. Di sini berbagai macam logam besi itu biasanya mengalami sebuah perkaratan, yaitu ketika umur dari logam tersebut sudah lama atau bisa jadi logam tersebut mengenai sebuah zat yang bisa menyebabkan korosi. Seperti itu. Jadi ketika besi ini berkarat, maka tidak akan kembali ke dalam bentuk semula. Seperti itu. Nah, dalam perubahan kimia atau dalam perubahan reaksi kimia biasanya disertai dengan terjadinya perubahan warna. Seperti ini ya. Nah, saya ambil contoh lagi, terjadinya sebuah warna ketika ada buah tomat atau atau cabai seperti itu ya. Jadi sebelum masak cabai itu berwarna hijau. Nah, setelah masak atau matang siap panen, cabai itu berwarna oranye atau merah. Oke, ada lagi contoh ataupun ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu terjadi perubahan suhu. Nah, kita ambil contoh. Jika larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambah larutan dengan natrium hidroksida, suhu campuran akan naik. Jika ditandai dengan tabung reaksi yang menjadi hangat. Nah, ketika larutan asam klorida ini apabila ditambah dengan natrium hidroksida yang tentunya akan mengalami perubahan suhu menjadi lebih hangat, kita bisa pegang pada bagian tabung reaksinya. Kemudian yang ketiga yaitu timbul gas. Kita ambil contoh apabila sebutir telur direndam di dalam gelas berisi air cuka, maka akan timbul gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung gas inilah yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia yang terjadi pada telur dan cuka tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu terbentuk suatu endapan. Nah, larutan sulfat direaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan kuning atau timbal atau iodida. Nah, kita nanti jika ada kesempatan atau kalian juga bisa mencobanya, cobalah kalian di lain waktu atau setelah bisa melakukan tatap muka di sekolah, coba mencampur larutan timbal atau timbal 2 sulfat direaksikan dengan kalium iodida. Nah, itu akan menghasilkan suatu endapan kuning. Jadi endapannya itu berada di atas tabung reaksi yang sudah berisi kedua larutan tersebut berwarna kuning. Itu. Selanjutnya, perubahan zat yang terakhir yaitu susunan partikel pada zat. Adapun susunan partikel pada zat pada cair dan gas ini, jika kita lihat pada gambar, struktur dari molekul partikelnya sangat berbeda. Nah, pada zat padat ini, di mana partikel-partikel yang terdapat susunan partikel yang sangat kuat. Contohnya batu. Pada batu, ketika jatuh, batu tidak mudah melepas partikelnya atau batu tidak mudah pecah atau berubah dari ukuran besar menjadi kerikil atau lebih kecil.
Kenapa? Karena partikel penyusun atau partikel-partikel yang ada pada batu ini sangat kuat atau daya tarik partikel-partikelnya sangat kuat. Sehingga untuk menghancurkan sebuah padatan dengan partikel gaya tariknya yang sangat kuat ini, maka membutuhkan sebuah gaya yang sangat kuat pula untuk memisahkan partikel-partikel di sini. Sedangkan pada partikel zat cair ini, yaitu di mana gaya tarik atau partikel-partikel pada zat cair ini lebih mudah terpisah atau untuk memisahkan partikelnya ini lebih mudah karena daya tarik antar partikel-partikel pada zat cair ini lemah. Begitu pula dengan gas. Nah, untuk partikel atau daya tarik dari partikel-partikel gas ini sangat kecil, sehingga lebih kecil tarikannya daripada daya tarik yang terjadi pada zat cair. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu adesi dan kohesi. Jadi, adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Nah, kita bisa lihat pada gambar seperti kayu yang berwarna-warni. Tentunya di rumah kita sering lihat ada kayu yang dicat. Ada cat coklat, merah muda, biru, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kayu tersebut dapat berwarna atau dapat dilapisi dengan cat? Nah, kenapa cat tersebut bisa menempel pada kayu? Karena cat dapat menempel pada kayu atau kita ambil contoh atau bisa melihat besi bisa dicat dan lain sebagainya. Jadi cat tersebut dapat menempel pada besi atau kayu dikarenakan terjadi gaya tarik-menarik antara partikel-partikel cat dengan partikel-partikel dari kayu tersebut. Nah, selanjutnya kohesi. Nah, apa sih kohesi? Jadi, kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Jadi, ketika bertemunya atau ada gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis, maka akan menyatu seperti pada proses adesi. Nah, sebaliknya, pada proses kohesi, ketika ada suatu gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, maka akan saling tolak-menolak atau seperti pada gambar ini. Itu ya. Jadi, partikel-partikel pada daun ini dengan partikel embun yang menghasilkan air itu sejenis, sehingga akan tolak-menolak. Selanjutnya yaitu tentang meniskus atau masuk ke dalam subbab yang ketiga. Oke, jadi meniskus ini merupakan gaya tarik-menarik molekul zat cair yang mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan. Jadi di sini yang membedakan pada meniskus tabung A dan tabung B yaitu pada permukaan zat cair yang ada di dalam tabung ini. Meniskus dibedakan menjadi dua, yaitu ada meniskus cekung yang A dan meniskus cembung yang B. Nah, kenapa permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung atau terjadi meniskus cekung? Nah, ini ya. Jadi, hal ini disebabkan terjadinya suatu adesi atau penarikan partikel-partikel dari zat yang tidak sama. Nih, kita bisa lihat. Jadi, adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis atau yang tidak sama. Nah, sehingga antara molekul air
dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Hal ini menunjukkan adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi molekul-molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Akibatnya, permukaan air yang menempel pada dinding tabung lebih tinggi daripada permukaan yang lain. Seperti itu. Kemudian yang B. Nah, jadi air yang berada di dalam tabung reaksi tersebut sebelum dimasukkan air diolesi dengan, kalau kita untuk mencoba meniskus ini, tabung tersebut bisa diolesi dengan minyak goreng terlebih dahulu. Sehingga pada bagian ini ya, khusus pada bagian ini kita olesi dengan minyak goreng. Sehingga ketika kita memasukkan sebuah cairan tersebut, maka pada bagian ini akan tidak tersentuh oleh air. Kenapa? Karena partikel-partikel air dengan minyak goreng tersebut ini akan saling tolak-menolak seperti itu. Sehingga air tersebut yang ada di dalam tabung atau bagian sisi samping tabung ini akan tidak terkena air sehingga terlihat cembung. Oke, ini merupakan subbab yang terakhir yaitu tentang kapilaritas. Nah, jadi kapilaritas yaitu peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau disebut dengan pipa kapiler. Lubang yang sempit ini disebut dengan pipa kapiler. Nah, di mana semakin sempit pipa kapiler tersebut, maka semakin besar daya kapilaritasnya. Jadi, semakin sempit lubang kapiler tersebut, peristiwa naiknya suatu cairan ini akan semakin besar. Bisa diambil contoh pada pada gambar yang pertama yaitu tumbuhan. Nah, kenapa tumbuhan bisa tumbuh dengan cepat atau tumbuhan ada yang pertumbuhannya lambat? Jadi kita bisa ambil contoh, kita menanam dua tumbuhan. Sedangkan tumbuhan yang pertama ini pertumbuhannya lebih cepat. Nah, kenapa? Jadi pertumbuhan ini mengambil suatu zat cair dari dalam tanah, menyalurkannya ke dalam seluruh tubuh tumbuhan melalui pipa kapiler atau yang disebut dengan proses kapilaritas. Jadi, air masuk ke dalam tumbuhan itu melalui sebuah lubang sempit yang disebut dengan pipa kapiler tadi. Jadi, seperti tumbuhan ini menyerap air menggunakan pipa kapiler yang ada pada tumbuhan tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengepel sebuah lantai menggunakan lap atau menggunakan seperti pada gambar, tentunya air akan teresap oleh kain yang kita gunakan. Jadi, resapan air yang dilakukan atau yang teresap ke kain tersebut ini disebut dengan proses kapilaritas. Jadi, pada kain tersebut terdapat sebuah pipa kapiler, akan tetapi beda dengan pipa kapiler pada tumbuhan. Ini merupakan proses kapilaritas pada tembok atau dinding yang berlumut. Kita bisa menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada dinding kamar mandi. Nah, kenapa berlumut? Nah, dinding kamar mandi tersebut semakin hari semakin mengenai atau terkena sebuah cairan bekas kita mandi, maka air tersebut akan diserap oleh tembok, sehingga tembok tersebut akan berlumut atau tembok tersebut pertamanya itu lembab, sehingga berlumut karena lumut menyukai tempat yang lembab, seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar meskipun kita tidak bertemu. Akan tetapi semangat belajar kita tidak boleh menurun. Oke, selamat mengerjakan tugasnya, pahami materinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.